Siapa record? Recording. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua penonton yang di luar sana. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan Malaysia dan Indonesia untuk program dramatic reading Perempuan Bernama O, naskah dari Ken Zuraida. Untuk malam ini merupakan malam final kita untuk sama-sama dengan anda. So diharap semua luar sana boleh war-warkan pembacaan kita ini kepada kawan-kawan yang lain, kita share. Okey. Saya kenalkan diri saya. Saya Sarina. Selaku koordinator untuk dramatic reading ini, and I'm from Malaysia. Goes to you, Sony. Halo semuanya, nama aku Sony. Aku dari Malaysia sebagai operator audio. Dari Malaysia, dari Indonesia sebagai audio. Next. Aku dulu ya. Ya. Halo, saya Mariam Supraba dari Indonesia sebagai Ontosoro. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Azlan Komeng daripada Malaysia sebagai Darsa. Assalamualaikum, saya Atik Taki daripada Malaysia. Saya bawa watak Mingke. Hello. Halo, saya Hadewi Sunoso. Saya dari Indonesia, memainkan watak Nuril. Hello, saya Api Hussein dari Malaysia. Saya membawa watak John Marais. Halo. Hai, saya Mawar Eka dari Malaysia. Saya bawa watak Magda Peters. Lian. Halo, saya Lian dari Indonesia sebagai Eng. Cute. Halo, saya Firdaus dari Malaysia membawa watak sebagai polisi. Apa ya? Hai, halo. Saya Taufik Saleh daripada Malaysia membawa watak Acong. Hai, saya Misha Adam dari Malaysia membawa watak Mami. Mas Tur? Hai, saya Maki dari Malaysia. Wak Merdeka. Hai Maki. Halo Maki. Halo Maki. Halo. Nama saya Turahananto. Saya membawa watak Robert Surhoff. Dah kenapa kalian? Aduh, Utek. Hai, nama saya Ute. Saya membawakan watak Konita dan perempuan itu. Dari mana? Dari mana? Iya. Dari Indonesia. Saya masih dari Nisa? Halo, saya Anissa Aziz dari Malaysia membawa watak Maiko dan perempuan utusan. Bintang?
Hello, saya Bintang dari Malaysia. Saya stand in untuk watak perempuan utusan. Perempuan utusan. Ada dua. Kok ada dua? Perempuan utusan ada satu. Utik akan jadi Ponita sama perempuan utusan. Nisa concentrate on Michael. Baik. Okay, semua dah kenalkan diri ya? Dah. Mami belum Mami. Mami mana? Saya. Mami nggak usah. Baru terkeluar, mohon maaf. Keluar. Keluar? Iya. Saya Eni Asrinawati dari Indonesia. Memerankan Lastri. Mukanya nggak kelihatan. Video. Nggak punya muka. Aduh. Kan tadi dah Islam. Oke. Azwan Azhari mana? Assalamualaikum, saya Azwan Azhari. Saya minta watak. Alah, anjing betul lah dia ni. Sedih sangat. Benci betul lah. Dah kali pelerak dah. Terbalik. Balik. Okay, dia tak terbalik. Don't worry. Itu memang terbalik tu. Macam ni. Tonggeng. Okay, semua letak kat dada, Saya pun belum kenalkan diri. Siapa tu? Sasha. Okay, Sasha belum. Woi, Sasha belum. Jalan. Okay. Hai, Assalamualaikum. Saya Shasha Fairuz dari Malaysia. Saya membawakan watak Bunda. Hai Bunda. Bunda dari ya. Vietnam tadi. Okay. 1, 2, 3 up. Turahananto ini mana dia punya kad stop COVID? Tak buat robot. Ada. Mana ini papernya? Halo. Oh tu ada. Ayo, Mas Surah. Aku punya apa? Okay. Semua ada ya? Ya. Okay, jom kita sama-sama bilang stop COVID. Bebas dari wabah. Sabar. Mawalawa. Allah. Okay. Son standby musiknya. Alamak. Okay. Alright. 5, Tak berdialog. 4, 3, 2, 1, and music, audio. Okay, fade out. Antasara. Sudah lewat tengah malam. Aku tidak bisa tidur. Pesta yang tak menyisakan apa-apa. Sibuk yang tanpa makna. Juga bukan jalan keluar dari gelisahku ini. Nyai Ontosoroh. Nyai dari Bordre Betensok.
itukah namaku? Tidak. Sanikem namaku. Ya. Ketika umurku 14 dan orang menyebutku perawan tua, bapakku, Sastrotomo itu ingin naik pangkat dari juru tulis menjadi juru bayar. Maka aku dijualnya pada tuan kuasa, Herman Melema, dengan harga 25 gulden. Bapak mengira kehidupan keluargaku akan lebih baik. 25 gulden. Itulah hargaku. 25 gulden. Bapak, teganya kamu. Mbok, kenapa kamu begitu tidak berdaya mencegah Bapak? Sekarang aku di sini, di rumah besar ini. Di rumah tuan kuasa raksasa Melema ini. Melahirkan putra dan putri yang cemerlang seperti pagi hari. Semula aku mengira akulah istri tuan kuasa itu. Tetapi tetap saja orang-orang memanggilku Nyai, Gundik, budak belian, dimiliki orang sebagai barang, tidak merdeka. Nyai, Ontosoro, Sanikem, Darsam, tidurlah Sanikem. Sudah menjelang pagi. Mau ku pijat kakimu? Kemana babi bule itu? Oh, Tuan Melema maksudnya. Tadi ketika tabung Tuan minum Genever banyak sekali. Sampai terduduk lemah di kursi. Lalu aku dan teman-teman menggotongnya ke kamar tidur. Aku tinggalkan ketika ia benar-benar mendengkur. Pergilah, Darsam. Tidak. Tak akan kutinggalkan kamu sendirian sebelum kamu tidur. Darsam, kehidupan menjadi nyai terlalu sulit. Apa maksudmu? Aku tak paham. Nyai itu, Darsam, cuma seorang budak belian yang berkewajiban memuaskan tuannya saja. Dalam segala hal. Jika tuannya bosan, kapan saja dia harus pergi begitu saja. Badan ini juga anakku. Pergi. Pergi tinggalkan tempat ini. Orang-orang itu, bapakku, mbokku, Melema, mereka telah membuatku menjadi nyai. Oleh karena itu, aku harus jadi budak belian yang baik. Supaya aman, harus jadi nyai yang sempurna. Kupikir sejak saat ini kamu dan semua pembantu itu harus tinggalkan aku. Tidak ingin aku ada saksi akan kehidupanku sebagai nyai di rumah ini. Percayalah, karena kalian bekerja di sini, mendapat nafkah di sini, jadi mandiri dan punya kedaulatan. Sedangkan aku, hina dina tanpa harga. Tinggal di sini bukan karena kemauan sendiri. Manusia, tapi bukan manusia. Tidak, Sanikem. Selamanya aku akan di sini. Apakah aku menyuruhmu pergi? Biarpun kamu penggal kepalaku.
Tak akan pernah aku meninggalkanmu selamanya. Aku lega mendengarnya. Terima kasih, Darsam. Udara mulai dingin. Sudah saatnya aku pergi tidur. Iya, Sanika. Besok akan kusuruh orang-orang itu pergi. Sedangkan aku akan tetap tinggal di sini. Sekarang mari, kuantar kamu ke kamarmu. Modern. Seperti virus kata modern tersebar dan berbiak dia. Sekarang potret bisa diperbanyak sedemikian gampang. Kamu seorang gadis, cantik, kaya, kuasa, gemilang, pribadi yang punya segala. Tunggu kekasih para dewa. Tapi betapa tinggi tempatmu menjauh di sana. 11 atau 12.000 mil dari Surabaya, tempatku kini. Buset, kekasih para dewa itu seumur denganku. 18 tahun. Lahir sama persis denganku, 31 Agustus 1880. Walaupun ada bedanya, jam dan jenis kelamin saja. Bila negeriku diselimuti gelap malam, negerimu disinari cahaya surya. Bila negerimu sering dipeluk oleh jekut dan angin santer, negeriku senantiasa hangat dan sumringah di bawah kegagahan matahari. Mas Tura, mic-nya. Mic. Mute. Jangan mute. Siapa lagi targetmu kali ini, Minke? Robert Surhoff, jagoan bicara. Orang paling tengil sedunia. Coba lihat. Bidadari dari Surabaya itu tak kalah dengan gambar ini. Masa? Cantik yang bagaimana itu? Kamu pernah merumuskannya. Tulang yang tepat, diikat daging yang pernah pula. Lalu? Kulit lembut, mata bercahaya, dan bibir yang pandai berbisik. Jadi sudah dirubah dan ditambah dengan pandai berbisik ya? Iya. Masa bibir cuma bisa digunakan untuk menjerit dengan mengutuk saja? Biarpun mengutuk asalkan berbisik kan enak. Nah, bila memang jantan sejati, ku antar kamu ke sana. Mau kubuktikan, apakah kamu memang sejantan ucapanmu? Aku sibuk. Tuh, menyerah sebelum bertempur. Pengecut amat. Baik, kemana? Ya ke tempat di mana semua pemuda membibitkan undangannya. Rumah bidadari itu. Dengar, aku beruntung karena mendapatkan undangan dari abangnya. Tak ada seorang pun yang pernah mendapatkan undangan untuk ke sana. Kecuali yang satu ini. Kebetulan, nama abangnya sama dengan nama abangku. Robert. Nama pasaran. Sembarangan. Ayo, nyanyikan Fanny, Vidi. Datang, lihat, menang. Kenapa tak kamu ambil saja semua hidangan dan si bidadari itu? Wah,
Kalau untukku, cuma bidadari berdarah Eropa tulen. Jadi Dewi itu Indo ya? Peranakan. Wih, bukankah kamu juga Indo? Bagaimanapun, aku adalah bagian dari orang kulit putih, Eropa. Betul kamu disebut kulit putih, Robi. Orang putih itu dimanapun selalu dihormati. Lebih punya peluang untuk apa saja. Ayolah berangkat. Kenapa? Belum sudah pucat. Sanksi dengan kejatananmu sendiri ya. Ngawur kemana kita? Jangan mengeringis peri gitulah. Kalau jantan, akan kuhormati kamu lebih dari guruku sendiri. Tetapi kalau kalah, seumur hidup, kamu akan jadi bahan tertawaanku. Dasar provokator. Oh, tidak. Suatu kali nanti niscaya kamu akan jadi bupati. Mudah-mudahan bisa mendapatkan wilayah yang subur. Seandainya bidadari itu kelak mendampingimu sebagai Raden Ayu, maka semua bupati di Jawa akan panas dingin karena iri hati. Siapa bilang aku mau jadi bupati? Kataku, aku akan meneruskan sekolah di Nederland. Lalu jadi insinyur. Lalu berkunjung kemari bersama istriku. Tahukah pertanyaan yang pertama yang akan kuajukan? Jangan ngelantur. Aku tak akan jadi bupati. Dengar dulu. Nanti aku akan tanya. Hei, Poliginik, Manta Keranjang, Buaya Darat. Mana harmu, ha? Gitu. Oh, rupa-rupanya kamu masih menganggapku sebagai Jawa yang belum beradab. Mana ada Bupati Jawa, bukan Buaya Darat, ha? Cerewet sekali. Ayo, berangkat, ayo. Ayo. Nyai. Tidak perlu teriak-teriak, aku tidak tuli. Apalagi sekarang? Apakah majalah-majalah kiriman dari Netherlands sudah kamu baca semuanya? Apakah aku sudah seperti perempuan Belanda? Kamu lebih mampu dari rata-rata mereka. Apalagi perempuan-perempuan peranakan. Tapi tak mungkin bisa seperti perempuan Belanda. Tidak perlu. Kamu lebih cerdas dan lebih baik dari mereka. Begini bagus. Selalu kelihatan cantik. Kamu juga tahu, tampang kusut dan pakaian berantakan adalah cerminan perusahaan yang tidak munafik. Iya kan? Oh, begitu. Sepi sekali pagi ini. Kemana orang-orang itu? Mau kemana Tuan pagi ini? Kenapa balik tanya? Kemana saja tak ada hubungannya denganmu kan? Kemana orang-orang itu? Para pembantu maksudmu? Tentu saja. Oh, aku suruh pulang. Pulang? Pulang. Iya, pulang. Jadi, siapa tadi yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga? Tentu saja aku. Komeng, unmute. Okey, semula. Ya. Cue lagi sekali, Onto Sorok. Tentu saja aku. Selamat pagi, Tuan. Maaf. Assalamualaikum. Nyai. Orang tua Nyai datang. Mereka menunggu di halaman belakang.
temuilah. Aku menemui mereka. Tuhan mengembalikan aku ke pemiliknya, begitu? Loh, aku memanggil mereka untuk mengurus sapi-sapi di peternakan. Banyak orang bisa disewa untuk mengurusnya. Sudah 3 bulan. Sapi-sapi itu hanya kenal kamu dan Enoli saja. Kalau begitu suruh 2 orang itu pergi saja. Keras sekali. Bahkan menyebut namanya pun kamu tidak mau. Keras? Kalau tidak sanggup bersikap keras, luka terhadap harga diri ini juga tidak mau hilang. Jika ku ingat dengan hina mereka telah menjualku kepada Tuhan, tak bisa ku ampuni ayahku. Sudah. Masa lalu sudah lenyap, itu yang terbaik. Darsam, suruh mereka tinggalkan tempat ini. Baik, Sani. Nyai. Tuan, Annelies dan Robert sudah besar. Baiknya kita pengadilan untuk melapor agar mereka diakui sebagai anak sah. Sudah kupikirkan. Kemarin aku ke pengadilan untuk minta pengakuan. Tapi kenapa? Hukum negeriku mengatakan Robert dan Annelies adalah anak di luar perkawinan. Dan hanya diakui sebagai anakku. Anak melema. Begitu kata Maud, anakku tempoh hari. Maurice, orang tidak sopan yang mengaku anakmu itu. Jangan bawa-bawa Maurice. Lagi pula, ia memang anakku. Baik, Robert dan Annelies lahir karena hubungan kita. Akulah yang melahirkan mereka, aku juga yang merawat dan membesarkan mereka. Begitu adanya. Robert, Annelies. Kamu Nyai, bukan Nyonya Melema. Cuma Nyai. Begitulah hukum Netherlands. Tetapi selama aku masih ada di sini, kalian pasti aman. Hukum negara Tuhan tidak mengakuiku sebagai ibu anakku sendiri. Bumi dan tidak kawin secara sah dengan Tuhan. Ya, aku paham. Tidak seharusnya aku bertanya masalah ini. Tetapi sah atau tidak menurut hukum Tuhan, aku tetaplah ibu mereka. Aku bukan pribumi. Aku anak papa. Aku anak mama. Akan jadi anak mama selamanya. Kawin, lehermu terlalu kaku. Lebih manja. Nah, begitu. Tangannya kurang lembut. Lelaki mana akan menoleh kepadamu? Hei, kamu ningrung. Jangan bengong. Ayolah. Coba kamu betulkan si Lastri. Kenapa kamu ni? Hei. Stop. Valenti. Hei, bilang berhenti. Lihat, ada tamu. Ayo. Masuk semua. Tapi, Senior Robert. Mami, ini Senior Robert. Senior Robert Malema ya. Cakep sekali. Saya Mami di sini. Silakan pilih gadis-gadisku. Mereka menyanyi sedikit, menyunggahkan minuman surga, dan menari. Saya Eng. Mau saya ajari bagaimana cara memanjakan perempuan. Umurku sudah lewat menunjukkan pengalaman dan kematangan loh. Lihatlah. Oh, segar, renyah, seperti buah semangka. Saya akan membuatnya santai dan nyaman lah.
Lastri. Apa suka dimandikan? Aku ahli memandikan loh. Ayo sekarang lihat. Aku sudah kepanasan, berkeringat. Mandi yuk kita. Hai. Kenapa? Hali bagus. Hali spesial. Ayo. Kita ini tetangga. Tapi Sinyo tak pernah tampil mengunjung. Bagaimana mau mampir kalau pintu dan jendela selalu tertutup? Nah, sekarang semua bobo. Jangan lupa kamu kawin. Gerakanmu harus lebih gitu. Ayo sana. Siaplah kalian. Masa tak ada yang disuka? Sinyo, sini. Ayah. Mungkin ada yang disukai. Michael. Michael. Tunggu sebentar. Kau panggil kan? Ini Michael. Baru 2 bulan di sini. Punya aku sendiri. Kalau suka boleh pakai. Boleh, boleh. Mali. Dalam lebih nyaman. Ada sofa. Kalau suka mau kamar pun suka. Tinggal pilih. Michael. Bawa ini Sinyo Loper ke dalam. Layan baik-baik. Apa Ana sama saja. Tuh, acung. Gudang uang datang sendiri. Ya. Anak, bapak sama saja. Yang tua terkapar di dalam belakang. Yang satu segar balu akan juga seperti itu. Lelaki tak kemana lah. Rezeki tak kemana. Tinggal kiriman tekilan ke rumah Buduzok. Sementara tak usah pikir duit. Iya kayak aku. Apa ngelamun? John Marais. Kamu buatku kaget. Begitu saja kaget. Kenapa kamu kusut gitu? Aduh. Bagaimana ya? Apanya yang bagaimana? Aku ada sesuatu yang tak terbayangkan sebelumnya. Mimpi pun belum pernah. Serius rupanya. Ya, kurang lebih begitu ya. Begini. Aku telah bertemu dan berkenalan, bahkan sempat berbincang akrab dengan penghuni Butunzok itu. Anak dan ibu, ya sangat mengesankan. 2 sosok yang berbeda, tapi kedua-duanya luar biasa. Itu juga John, pendapat umum mengenai nyai-nyai itu kurasa tidak benar. Dalam kesulitan besar, jatuh cinta rupanya. Bukan, aku tak pernah jatuh cinta. Betul. Betul, gadis itu, ya, analis. Sangat menarik dan juga cantik. Bahkan Ratu Ndelen juga kalah cantiknya. Analis, ya? Nama yang indah. Ya, dengarlah dulu, ya. Nih,
Analis memang menawan. Tetapi ibunya Nyai Ontosoro tak kalah menariknya. Ia perempuan yang sangat kuat. Mampu mengendalikan seluruh usaha dagang di rumah yang disebut-sebut sebagai seram itu. Bahkan, ia juga bisa tegas menghadapi tuannya. Menurutku, pendapat mengenai Nyai sudah terang keliru. Ya, keliru. Jatuh cinta tapi tidak mengakui. Dengar, darah mudamu ingin memiliki dia. Tapi, kamu takut akan pendapat umum tentang rumah Buitenzok itu. Terutama tentang Nyai itu. Hah? Ya kan? Aku hanya terkesan. Hai Minghe, kamu seorang terpelajar. Hah? Harus jujur, baik dalam pemikiran, apalagi dalam perbuatan. Hah? Ku anjurkan kamu kembali ke sana. Temuilah gadis itu. Beranilah. Ya. Minke. Jadi telah kamu taklukkan bunga Surabaya itu, ha? Robert Surhoff, berhentilah meledek. Bukankah kamu yang mengajakku ke sana? Ambillah semuanya. Kamu ini. Apa betul kamu suka pada adikku? Robert, dilema. Ya. Adikmu gadis yang baik, ya, cerdas, pandai bekerja, dan juga cantik. Kamu cuma pribumi. Apa salahnya jadi pribumi? Rob, ayo pergi. Untuk apa buang waktu bicara dengan Ilander pribumi dan juga si pincang buangan ini? Anak muda. Dalam tubuhmu mengalir darah perempuan pribumi. Ingatlah itu. Sombong sekali anak itu. Mas, Ya. Mas, kau kecewa? Jangan diam saja, Mas. Apakah keperawanan begitu penting bagimu? Betulkah aku bukan orang yang pertama? Kau menyesal, Mas? Ya, kau menyesal kan? Siapakah orang itu? Aku tahu. Suatu kali akan ada pertanyaan serupa itu dari lelaki yang aku cintai. Tidak, bukan begitu. Nah, siapa orangnya? Apakah kita akan menikah, Mas? Sayangku, matahari ya berhentilah menangis. Ya, kita akan menikah ya. Bukan itu, Mas. Itu benar-benar bukan mauku. Tidak terhindarkan. Iya. Ya, kalau boleh tahu siapa dia? Robert Surhoff. Tak mungkin. Bukan, Mas. Bukan. Iya. Robert melemah, Mas. Abangmu sendiri?
Hei. Robert. Surha. Mana dia? Signal lah. Ada Robert Surha. Tak dulu, jangan kamera dia pun gelap ni. Keluar ya dia. Sinyal sih kayaknya, sinyal tuh. Ya. Nak saya ganti Kak. Boleh Tik. Okey. Kenapa saya tenang keluar? Robot. Tuan Melema. Kalian kenapa? Wow. Aduh. Mari pegangan. Tuan Melema. Silakan. Robert Surha. Oh. Ya Tuan. Anda tidak apa-apa. Bapak. Kita lanjutkan nyanyian tadi. Ya mari. Inilah mari kita yang beranjak. Oh, Tuan. Oh, Tuan. Anda mabuk, Tuan. Kamu juga, Bobby. Ya, pesta di mana? Michael. Rembulan rumah mawar merah. Gurih. Lembut. Papa. Tadi aku tangannya sungguh dewa. Terampil dan lidahnya Habis semua tabunganku hari ini. Michael. Sungguh tak percuma. Oh, kalian berdua dari rumah Acong. Kalian berdua menjarah Michael. Wah, kok sampai begini banget? Sudah aku tinggal kalian berdua. Tak perlu kuantarkan ya. Rabe. Dasar. Ayah anak sudah gila. Bagaimana kalau Nyai Ontosoro dan analis tahu? Mohon ampun Endoro Mas. Terima kasih Endoro telah sampai di kediaman Ayahanda. Titah Ayahanda telah hamba laksanakan membawa Endoro kemari. Sekarang hamba merasa lega. Haruskah aku merangkak dan mengangkat sembah setiap kali aku akan memulai bicara? Begitulah Endoro Mas. Mohon menunggu.
Tuan Bupati, Ayahanda Nendoromas sebentar lagi hadir untuk menyambut Anda. Mohon berlutut Nendoromas Mingka. Silakan. Hamba mundur. Permisi. Ayahanda, kenapa Anda menuntut saya merangkak-rangkak? Bukankah Ayahanda merendahkan martabat keturunan darah sendiri? Baru sudah Hah? Ya. Ampuni saya. Langkahnya hilang. Ayahanda, goblok. Ayahanda baru masuk semula. Ayahnya goblok ya? Ayahanda di mana? Dia goblok kan ayahnya. Siapa ayahnya nih? Ayahnya siapa? Ayah, aku baru masuk. Datang sudah bersuara keras serupa itu. Putu-putu. Ya, Karena sekolahmu sudah goblok tinggi. Ayahnya. Jadi merasa hina mengikuti adatmu? Jawab. Ampuni saya. Datang-datang berani menantang ya? Kau anggap semua orang itu buta? Ha? Semua orang tahu apa yang kau lakukan. Bersarang di rumah Nyai Wonokromo. Apa masih perlu dihinakan dengan cambuk di muka umum, ha? Hinalah saya yang terkena cambuk di depan umum. Tetapi juga sebuah kehormatan jika perintah itu datang dari Ayahanda. Buaya. Tahukah kau bahayanya mengerami seorang nyai? Kalau tuannya mata gelap, kau bisa ditembak lalu mati. Lalu koran-koran akan mengumumkan siapa orang tuamu. Lalu yang mulia Bupati Brojonegoro ayahmu inilah yang akan malu. Aib kau corengkan pada keluargamu sendiri. Ampuni putramu yang nakal ini, Bunda. Sudah jantan kau. Cakep sekali. Kumismu melembayang. Kata orang, kau menyukai seorang nyai yang kaya yang cantik. Terserah kalau kau menyukainya. Kau sudah besar. Sudah tahu resikonya. Tapi jangan ingkari tanggung jawab lalu lari sebagai kriminal. Kabarnya sekolahmu maju, nak? Aku heran. Bagaimana sekolahmu maju ketika kau sedang kepayang pada nyai itu? Ataukah kau memang sangat pandai? Ya. Semua lelaki akan berlaku seperti kelinci, padahal ia tetap saja kucing. Sebagai kelinci, semua daun ditelan. Sebagai kucing, semua daging dimakan. Ampun, Ibunda. Saya telah menikahi gadis cantik itu. Analis, anak Nyai Wonokromo itu. Ampuni kelancangan ini, Bunda. Mau jadi apa kau? Mas. Nak Mas, kau telah menikah. Tentu sangat cantik dia. Lantas ingat, Nak Mas, urusan laki-laki itu cumalah makan. Caplok-mencaplok. Apa daun, apa daging tidaklah penting, asal makan.
Namun begitu kau juga harus tahu batas. Jangan karena sekolahmu baik, lantas menghabiskan makan orang lain. Tidak sulit, bukan? Loh, kok diem? Selain perkawinan, apa tak ada hal lain yang ingin kau sampaikan? Sekolah saya akan segera tamat. Nah, kalau begitu kau akan segera jadi bupati. Tidak, ibundaku. Saya tak akan jadi bupati. Kau ini aneh, nak. Semua orang inginkan kedudukan itu. Tapi ya, terserah kamulah. Saya cuma ingin jadi manusia bebas. Tidak memerintah, juga tidak diperintah. Ada zaman begitu rupanya. Di mana itu? Lihat. Lihat itu. Putramu itu sudah bukan Jawa. Berani bersuara keras, tidak hormat pada orang tua, berani membantah. Tidak peduli siapa yang pemegang kehormatan dan kekuasaan. Ampun, Ayahanda. Dahulu saya memang tidak tahu baik buruk. Saya hanya membantah yang tidak benar saja. Orang Jawa bersujud kepada yang lebih tua, yang lebih kuasa. Lupakah kau, anakku? Tidak akan kulupa, Ibunda. Kitab-kitab itu masih saya baca. Tetapi kitab-kitab itu isinya melulu nyanyian keliru dari orang Jawa yang berpikir keliru. Yang saya tak akan merendahkan untuk hal yang tidak tepat. Kau! Mas, terlalu banyak bergaul dengan Belanda, nak, membuat kau lupa bangsamu sendiri. Meskipun begitu, aku tidak akan menghukummu. Bunda, karena pengetahuan adalah milik bangsa Eropa. Dan saya belajar dari mereka. Saya hanya tahu apa yang tidak diketahui orang Jawa itu sendiri. Saya telah berbuat semampu saya untuk baik-baik saja sebagaimana telah Anda ajarkan. Apakah Anda kecewa? Aduh, anakku. Bunda ikhlas. Pergilah. Pergilah dan ikutilah jalan yang kau pilih itu. Restuku menyertai. Semoga alam akan selalu melindungi setiap langkahmu, nak. Nah, mereka sudah pergi. Orang-orang Belanda itu berdagang dengan Mama. Kelihatannya mereka segan pada Mama. Mereka tidak terbiasa berurusan dagang dengan pribumi. Perempuan pula ada-ada saja. Maaf, mau tanya. Dulu Mama sekolah apa? Sekolah? Seingatku belum pernah. Kenapa? Betul, tidak sekolah. Mama bicara, ya membaca. Mungkin juga menulis Belanda, membuat tata buku, mengurus perusahaan sebesar ini. Mana mungkin tidak pernah sekolah. Oh, sederhana saja. Asal tahu dan pandai menerima, hidup akan memberikan apa saja. Semua orang bisa belajar. Kulihat kau sendiri rajin membaca. Buku apa saja? Sudah kau baca bukunya J. Francis, Nyai Dasima? Kisah tentang seorang nyai? Ada bukunya padaku jika kau minat membacanya. Jadi,
Jadi di sini kau tinggal, jauh dari bayanganku. Hangat. Jufro. Selamat pagi, Juf. Siang. Kaget. Ya ampun. Ya. Aku datang untuk minta maaf karena tak dapat hadir pada pernikahanmu karena masih di Batavia mengurus surat-surat. Kata orang sangat meriah. Selamat, Mika. Mas, Perkecil. Ini guruku, Jufro Magda Peters. Magda Peters, ini istriku Annelies Malema. Jufro, ia baru sembuh dari sakit. Seperti ratu. Primadonna dari Italia. Tak heran kau kerasan di sini. Semoga kalian berdua berbahagia. Terima kasih. Annelies dan ibunya selalu membuat saya betah di rumah. Keduanya teman bicara yang enak. Bisa berjam-jam kami berdiskusi. Ya kan, En? Mas, Ya. saya di dalam ya. Permisi, saya mau rebahan dulu. Silahkan. Baik. Sungguh primadonna. Primadonna Italia atau Spanyol. Balerina Rusia atau Perancis pun tak seperti dia. Pantas banyak orang bicara tentang kecantikan Creole. Sayang sekali. Gaun yang dikenakannya lebih tepat untuk malam hari. Mingka, tolong bantu mamamu ini. Oh, ada tamu rupanya. Mama, ya kebetulan. Ini Mama, Jufro. Dan ini Jufro, Magda Peters. Ya, guru bahasa dan sastra Belanda. Mama tidak biasa menerima tamu, Jufro. Apakah pelajaran Mingke maju? Bisa lebih maju jika dia mau. Begitu. Maaf, kami tak biasa menerima tamu, Jufro. Kami senang Anda sudi datang. Mevrouw. Nyai, Jufro. Bukan Mevrouw. Iya, bukan Nyonya. Aku cuma Nyai saja. Begini, sebenarnya itu Mevrouw. Kedatangan saya, iya, selamat atas pernikahan putri Anda dengan Mingke. Sebenarnya saya kemari untuk urusan sekolah Mingke. Sekadar ingin keterangan yang pasti. Apakah ia di sini bisa belajar dengan baik? Ia berangkat pada pagi hari dan kembali petang. Malam hari biasanya ia membaca, belajar, atau menulis. Itu yang saya tahu. Tetapi, Jufro, saya tidak biasa dipanggil Mevrouw. Sebutan yang tidak tepat. Bukan untukku, bukan hakku. Panggil saja Nyai sebagaimana yang lain. Tidak ada jeleknya dipanggil Mevrouw, bukan? Bukan penghinaan, bukan? Tentu tidak jelek, juga bukan penghinaan. Hanya saja menyalahi kebiasaan dan tidak sejalan dengan hukum. Kenyataannya saya memang belum pernah bersuami. Seperti juga barang, diriku ini dimiliki seorang tuan. Itu saja. Dimiliki? Begitulah. Jufro kaget.
Tetapi perbudakan sudah dihapus barang 30 tahun yang lalu. Benar, laporan-laporan mengatakan demikian, tetapi tidaklah sebenarnya. Di Hindia Belanda ini para perempuan digiring oleh ayah mereka, orang tua mereka, bahkan oleh suami mereka untuk ditukar dengan gulden. Mereka dilecehkan, diinjak, direndahkan, sementara para penjual perempuan itu menikmati hasil uangnya dan mereka tidak merasa bersalah. Tetapi Wavrau bukan budak. Juga tidak seperti budak. Nyai, lagi pula bisa saja budak tinggal di istana kaisar, toh tetap saja namanya budak. Kenapa Anda merasa diri Anda budak? Saya sungguh tidak paham. Yufro, dulu waktu umurku 14, seorang lelaki Eropa totok telah memberi diriku dari orang tuaku untuk kemudian dijadikan induk bagi anak-anaknya. Maaf. Lukisan-lukisan yang cantik. Siapa yang membaca Indische Gits? Bacaan pengantar tidur. Pengantar tidur? Iya. Nyai sulit tidur. Sudah berapa lama? Sudah sekitar 5 tahun. Dokter menganjurkan saya membaca. Itu bacaan ringan saja, Yufro. Tidak penting. Begitu. Apakah Anda juga membaca sastra Belanda? Kadang-kadang. Tuan saya kurang tertarik membaca sastra kecuali yang ditulis orang Vlaams. Sayang. Maafkan. Saya mau lihat putri saya dulu. Permisi. Baik. Luar biasa perempuan ini. Pakaiannya, pemunculannya, hanya jiwanya terlalu majemuk. Kecuali rendah kebaya dan bahasanya, seluruhnya ia pribumi. Ia seperti mewakili Eropa yang maju dan terang, punya kesadaran hukum yang tinggi. Sebagai pribumi, ia terlalu banyak tahu. Sayang, ada dendam pada setiap ungkapan katanya. Dan lebih suka dipanggil Nyai untuk membenarkan dendamnya. Memang betul, sebutan Nyai itu adalah kata yang tepat untuk seorang gundik pribumi. Perempuan hebat ini ternyata orang yang tidak mau berdamai dengan nasibnya sendiri. Tapi, Yufro, menurut saya justru dendam itulah yang mendorong Mama untuk bangkit. Untuk tidak menyerah pada nasibnya. Ya, bagiku nyai-nyai itu adalah orang yang terpelajar, malah ia termasuk guruku juga. Guru? Seorang yang bukan apa-apa telah menjadi otodidak yang unggul dan mampu memimpin perusahaan sebesar ini. Betul. Orang yang bisa memimpin dengan adil. Luar biasa. Belum pernah kutemui pengusaha semacam dia. Lulusan sekolah dagang pun belum tentu bisa melakukannya. Perempuan. Pribumi pula. Luar biasa. Itu yang disebut sebagai lompatan historis. God! Lompatan historis. Betul. Mestinya ia hidup di abad mendatang.
Monyet. Kowe masih di sini ya? Tuan, Mingka adalah menantuku, suami Annelies. Kenapa kamu mesti kembali kemari? Bau parfum pinggir jalan, bau alkohol. Tempatmu bukan di sini. Pergi. Aku sudah tidak sudi. Sebegitu jauh. Alangkah rapuhnya kamu. Kedudukanmu sebagai tuan telah membuatmu manja dan aneh-aneh. Semua cara sudah kucoba untuk menyelamatkan anak-anak dan dirimu, Tuan. Tetapi kamu memilih jalan menuju kehancuranmu sendiri. Oh, hidup macam apa ini? Alangkah panjang hari ini. Tuan besar itu mati. M-A-T-I. Ya, mati. Syukur. Tadi di gereja tak banyak yang datang. Langsung dikubur di Kerkhof. Upacaranya kelewat singkat. Terburu-buru. Tidak hikmat. Penuh pengawalan polisi lagi. Senior Robert jelek itu malah tidak nongol. Kemana anak itu? Bapaknya mati kok tidak ikut ngubur. Jangan-jangan sembunyi di Gria Mawar Merah, memeluk perempuan sambil mabuk seperti bapaknya itu. Durhaka kamu. Tuan besar. Tuan besar. Sial benar kamu. Mati kok konyol begitu. Seperti bukan orang terhormat saja. Mati karena kebanyakan minum obat kuat di tempat pelisiran. Tapi mati begitu namanya mati keracunan. Waduh. Jangan-jangan malah merepotkan Nyai. Gawat. Ontosoro. Sanika, kurang apa kamu ini? Udah cantik, pintar, berani, segala bisa. Nyai, aku Darsam. Cuma bisa memujamu. Cuma bisa mencintaimu diam-diam. Cuma bisa datang jika kamu perlukan. Tapi apa ini? Iten Sok. Waduh. Pasti sesuatu tentang Ontosoro. Apa ini? Sebel tidak ngerti. Betul kata Nyai, aku tidak boleh malas belajar bahasa Belanda. Darsam, mana Mama? Waduh, Doromas, saya kaget. Apa itu? Lihat. Iya. Seorang perempuan pribumi, Nyai atau gundik dari Tuan Herman Melema, pemilik Bodes Butunzok Sanikem, adalah salah satu orang yang akan diselidiki di Pangedaran Putih. Wah,
Ini bukan tulisanku. Selain itu, pemilik rumah peleseran Baba Acong juga akan dipanggil sebagai saksi. Nyai tidak bersalah, Tuan. Kenapa diselidiki segala? Nyai lah yang harus minta penjelasan kepada polisi. Saya tahu persis. Saya lah yang mengantarkan Nyai cari Tuan Besar ke peleseran. Iya kan, Doro? Doro Mas bersama saya. Noni analis juga. Waktu itu, kita datang, Tuan sudah mati kan? Waduh. Bagaimana ini? Sabar, Dasam. Koran-koran sering menulis hal tidak benar. Satu arah. Sekedar menyuarakan kepentingan politik yang berkuasa saja. Nah, sekarang sebaiknya kita tunggu. Saya peribadi bersimpati kepada keluarga Mevrau Melema. Mingke, ayo kita lihat keadaan mertuamu. Oi! Langit! Bumi! Hantu belau, setan belang atau apa saja dengar! Aku si Darsam, pelayan Nyai Ontosoro. Perempuan jelmaan Dewi di bumi ini tidak akan diam. Robert, kamu dari mana? Kenapa teriak-teriak? Loh, Darsam? Mingke? Kamu rupanya. Dan ini siapa? Mama, ini sahabatku Tuan John Makais. Saya turut berduka cita Mevrau Melema. Terima kasih. Ada berita tentang Robert? Mana anak itu? Sekarang aku menghadapi persoalan yang sulit dan rumit. Apakah kau akan menghindar, Nak? Menghindar? Lari kemana? Tidak. Inilah saatnya untuk menghadapi persoalan bersama-sama. Simpati saya pada keadaan Anda, Mevrau. Mereka, orang-orang kuasa itu, punya segala cara untuk mengkambing hitamkan kita. Akan kubuat pengaduan kepada polisi. Tak perlu. Tak akan berpengaruh apapun. Harus ada cara lain. Kalau begitu, akan kulawan dengan penaku, Ma. Aku akan menulis untuk menjawab berita-berita koran yang menyudutkan itu. Ya, akan kutulis. Aku dipanggil sebagai saksi di pengadilan, anakku. Kalau kau setuju denganku, kita hadapi mereka. Orang-orang berkuasa itu sampai tuntas. Sebaiknya begitu. Darsam. Nyai. Bagaimana? Ada yang mau tambah gula? Atau susu barangkali? Tenanglah, Mingke. Sekarang santailah dulu. Magda, bagaimana menurutmu persidangan tadi pagi? Ya, Jufra. Aku ingin mendengar pendapatmu. Mevrau Melema itu perempuan hebat. Dalam persidangan pertama saja, ia memperkenalkan diri dengan bahasa Belanda yang tertib dan lengkap. Tapi hakim-hakim itu memang keterlaluan. Mereka menganggap pribumi tak boleh bicara dengan bahasa Belanda. Betul. Kenapa hukum Belanda menganggap bahawa orang Belanda lebih tinggi dan lebih berhak akan orang pribumi? Analis? Ayah Annelies adalah warga negara Belanda. Dan Mevrau Melema tidak pernah menikah secara hukum Belanda.
Tidak faham aku. Kenapa orientasi hukum cuma memenangkan orang kulit putih? John, aku ingat ekspresi Mevrouw yang menantang hakim ketika ia keberatan akan undang-undang yang berlaku di Belanda diterapkan di Hindia Timur ini. Tenang, anggun, wibawa, keras, bahkan marah pun dengan bahasa yang tertata sangat baik. Mama Sanikam benar. Tapi hukum itu juga ditinjau dari kepentingan Belanda juga benar. Cuma jika diterapkan di sini, di Hindia Timur ini, apa hubungannya? Tidak tepat. Menimbulkan kekecauan hidup orang. Mevrouw Malema. Tidak pernah aku menduganya. Ia sangat berani. Sangat-sangat berani. Sebagai singa, ia mengaum kesakitan ketika keberatannya ditolak hakim. Bagaimana tidak? Tuntutan begitu. Bertubi-tubi. Persoalan kematian Tuan Herman Malema ternyata cuma jadi pemicu semua soal besar yang tersembunyi selama ini. Harta peninggalan almarhum jadi masalah lain yang jauh lebih besar. Maksudmu? Lihatlah. Sebagian besar dari kepemilikan harta jatuh ke tangan Insinyur Moritz Malema, anak Herman Malema dengan Amelia Malema Hammers. Amelia? Oh, isteri Tuan Malema yang ditinggalkannya di Belanda kerana berbuat serong tetapi tidak pernah diceraikan secara rasmi itu. Iya, begitu kata orang. Katanya Moritz itu pernah sekali berkunjung kemari. Sedangkan Annelies berdua Robert hanya mendapat 2/6 bagian dari warisan saja. Aneh hukum Eropa itu. Sepanjang aku tahu, yang menjalankan usaha Waterzog kan Mevrouw Malema. Tapi ia malah tidak mendapat apa-apa. Betul aneh. Maksud aku tidak adil. Mungkin saja ada yang aneh. Karena Robert sampai sekarang menghilang. Bagian warisannya akan dikelola oleh Moritz. Annelies yang dianggap masih di bawah umur, bagian warisannya akan dikelola Moritz juga. Sungguh-sungguh aneh. Apa ini? Jadi semua warisan akan jatuh ke tangan Moritz itu? Ya. Semua harta warisan jatuh ke tangan Moritz. Jufro, jangan-jangan ada persekongkolan antara pengadilan Amsterdam dengan Moritz Malema. Kalau memang begitu, wah, licik sekali Moritz itu. Persoalan lain adalah Annelies akan segera harus dikirim ke Belanda. Dideportasi. Annelies. Ia dianggap tidak punya orang tua lagi di sini. Padahal Mama Sanikam ibu kandungnya ada. Begitu jelas, tapi tetap tidak diakui hukum Belanda. Aku tidak boleh diam saja. Aku akan menulisnya di koran bahasa Belanda dan juga koran Melayu. Mika. Perkahwinanmu yang dirayakan dengan pesta besar. Dengan tahyub 100 orang. Dihadiri ribuan tamu.
ternyata juga dianggap tidak pernah ada oleh hukum Belanda. Betul. Sungguh tidak adil. Mingke, Mingke, Mingke mau kemana? Mingke. Maaf Jufro, maaf Sean. Analis pasti sedang menungguku. Lain kali aku lebih baik. John, sebaiknya dibiarkan ia selesaikan urusannya. Ia marah, sedih, juga bingung. Perkawinannya dianggap tidak sah. Sekarang istrinya itu sewaktu-waktu akan dirampas oleh negara Belanda dan harus tinggal di sana sebagai warga negara Belanda. Mingke, kasihan kamu. Tapi aku pun ingin tahu apa yang dilakukan Mevrau Malema. Ia kehilangan usaha, harta. Nah, sebentar lagi akan kehilangan anak-anaknya. Aduh. Kasihan dia. Ya. Oh, langit sudah gelap. Banyak nyamuk lagi. Mari kita pindah ke ruang tamu. Mari. Yuk, mari. Aku mengikutimu. Michael, jadi kamu bilang apa waktu ditanya hakim di pengadilan itu? Sudah malam, Mami. Besok saja. Aku khawatir persidangan tadi siang akan berakibat buruk kepada tempat ini. Pencarianku, hidupku. Jadi kamu bilang apa tadi? Kamu juga? Aku bilang bahwa Tuan Malema itu sebelum tidur dengan aku selalu minum obat kuat buatan Baba Acong. Hai Mami. Aduh, besok saja capek lah. Ayah, sakit. Ya. Aduh, harus sakit lah Mami. Ya. Oh ya. Oe bilang sama Hakim Oe bikin itu ramuan obat kuat itu makin hari makin banyak. Ramuan untuk menghidupkan sepotong daging jelek. Oe juga bilang Tuan tidak mampu lagi minum sedikit. Jadi ya, ku dobel obat kuat dengan cungkwa. Hai. Sialan Tuan itu Herman Malena. 5 tahun datang melulu. Oe kan sudah bosan bikin obatnya. Kalau Oe tidak pikir tentang duitnya. Gua tak mau buat. Maiko. Ada hakim yang cakep tidak? Terus. Aku bilang, Tuan Malema kalau mau tambah dan tambah terus obatnya. Terus? Terus bagaimana? Ya. Ditanya soal penyakit juga. Maiko. Ada hakim yang cakep tidak? Yang kelihatannya kayak butuh kita gitu. Ya, ada. Aku bilang, dia melihat terus. Oh iya? Ini lagi. Sana. Maiko, apa katamu soal penyakit itu? Aku bilang, aku tidak tahu penyakitnya. Aku bilang, kalau ada tamu yang kena penyakit, aku tidak tahu. Aku bilang, aku cuma melayani tamu aja. Ya, terus? Aku
ku bilang bahwa Baba Acong itu mendobrak pintu waktu aku menjerit. Aku bilang Tuan Melemang hati menganga. Mulutnya berbusa. Aku bilang berkujolan lama di ranjangku lalu mati. Aduh, Mami, aku takut mengingat itu semua. Terus? Kenapa terus? Wah, pusing. Oh, jadi Hakim Bule itu melotot sama kamu? Seperti mau gitu. Apa nama kita di sini jika disebut-sebut, Maiko? Ya. Apa ada nama tempat ini disebut? Acong. Berisik. Rumah lacur mana bisa ditutup? Semua lelaki di dunia memerlukan. Kalau tutup kita pindah. Mana betul? Alah. Bukan. Bukan itu, Acong. Kokek lain. Jangan bodoh. Mana? Itu dari Mami. Ya. Apa nama tempat ini disebut? Mana? Atasnya. Oh. Okay, again Ya, apa ada nama tempat ini disebut? Wah, jangan bodoh. Acong, aku tidak mau kehilangan pekerjaan. Kalau Gria Mawar Merah ini ditutup, aku mau kemana? Kerja apa? Aku cuma tahu buka paha dan melayani laki-laki. Lama lagi aku pensiun. Mau pulang kampung. Aku harus kumpul uang untuk itu semua. Ku bilang tadi ada hakim hanya seperti itu. Sudah tak ada lagi. Loh, kok malah mewek? Kamu Jepang jelek. Waktu dipakai Melema 5 tahun, nggak bagi-bagi rezeki. Sekarang ada masalah malah mewek. Dasar jelek. Lagi pula, Maiko, kan masih ada Melema satunya, yang muda, yang segar, yang mantap. Duitnya juga sama banyaknya. Tapi, kalau rumah ini ditutup. Berisik. Rumah lacu mana bisa ditutup? Kalau, semua lelaki di dunia memerlukannya. Kalau tutup, kita pindah. Aku bilang jangan ribut begini. Iya ya. Aku pikir-pikir, kalau para hakim itu melotot lihat si Jepang jelek ini, namanya kan iklan gratis. Pasti akan ada langganan baru. Ya, sudah. Sekarang bubar. Semoga besok banyak langganan. Bersihkan badanmu. Acong, malam ini aku tidur di kamarmu. Ada yang mau dikatakan? Ayo, Mame. What's up, Ayo. Ayo, Maiko. Mas, coba ceritakan lagi tentang sepasang cengkrik aduanmu dulu.
Sudah terlalu sering. Apa kamu tidak bosan? Si subur itu, cengkerik jantan hitam, munggil, dengan sungut panjang sempurna itu, hampir tidak pernah bersuara. Sampai suatu hari, Bukan yang dia... itu, Mas. Bukan yang itu. Bagian itu sudah aku ingat. Magda, apa itu? Okey, sorry. Aku hayal. Kita masuk, Jangan kita main masuk. Magda, apa itu? Salam. Inilah teman-temanku, para pendekar Madura. Mereka siap menjaga rumah ini. Lek, Dek Remah. Ada apa nih? Hei, para pendekar yang baik hati. Ada apa? Kok andek atoran, Lek? Ngapura seraja-raja Noni, maaf. Kita usir para kafir itu. Sir. Siapa saja yang mendekat kemari, kita tebas dengan golok ini. Syahid! Kurang ajar hakim kafir itu. Masa perkahwinan Tuan Muda dengan Noni Analis dianggap tidak sah. Masa ada Iya. Kafir, bodoh, kafir. Kafir menghina. Hina. Durhaka. Masa mereka mau merampas harta bendanya dan mengusir yang paling berhak? Kita tebas leher mereka. Tebas. Kayak rumput. Orang kafir itu susah nyai saja. Ayo, Lek Darsam. Kita umumkan ke seluruh Wonokromo. Biar semua orang tahu bahawa orang putih sudah menghina kita. Ayo kita jaga si Mika. Kita jaga Nyai. Jangan ribut. Satu-satu. Laporan nih. Teman-teman, nah, aku akan beredar berkeliling terus. Siapa mendekat, itu Tebas. Kenapa kalian di sini? Kenapa bisa masuk kemari? kecolongan lah. Siapa kamu? Lah, kamu siapa? Kami polisi. Diberi orang-orang busuk. Siapa busuk? Kafir namanya Kafir. kafir. Awas mereka! Stop. Minggir, Lek. Ini rumahku. Kalian, polisi, antek, bangsat bule itu. Aku masih hidup dan masih pula tinggal di sini. Kalian jangan semena-mena. Aku paham kalian cuma menjalankan tugas dari pengadilan. Aku paham kalian mengawal hukum. Tapi hukum yang salah. Yang memihak kepada kepentingan para bule itu. Asal tahu saja. Maurice Melema cuma sekali berkunjung kemari, tidak pernah tinggal di sini. Jadi tak ada hubungannya dengan kepemilikan rumah dan segala isinya. Betul. Setelah aku renungkan lagi, pasti ada persekutuan antara Maurits dengan Pengadilan Putih untuk menyingkirkan kita, Ma. Merampas hak Mama, hak pribumi, hak kita. Semua hal yang pernah kukagumi dari mereka. Ilmu pengetahuan, sopan santun, dan metode para Belanda itu lenyap seketika. Tak sedikit pun ada benar. Licik sekali Maurice Melema. Ia merampas semuanya. Sudah?
Sudah, cukup. Sekarang kalian bubar, pergi dari hadapanku. Jangan mencoba mendekat kemari. Atau kuperintahkan agar teman-temanku ini menebas leher kalian. Kaki tangan bule menjajah, sok tinggi, sok kuasa, bajingan resmi. Maaf. Kami pergi. Saudara-saudaraku, sekarang aku ingin kumpul dengan keluarga kita saja. Terima kasih atas solidaritas kalian semua. Kalau mau makan minum, ambil saja di dapur besar. Le, tolong tunjukkan jalan kepada mereka. Sekelangkung. Terima kasih, Wang Ayu. Kami akan jaga-jaga sesuai komando Lek Darsam. Ayo, maju. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mamaku yang cantik dan berani, akan kukenangkan keindahanmu, keberanianmu, dan semangatmu, ibuku. Tak berani kubayangkan nanti aku di bawah pengasuhan Maurik melemah. Yang katanya kakakku, tapi kenyataannya malah menghancurkan keluargaku. Yang memisahkanku dengan mamaku. Peluk aku, Mah. Wahai langit yang selalu jadi saksi. Lengkap sudah penderitaanku. Mevrouw, buatlah sore ini jadi puisi keindahan yang akan terbawa sampai akhir hayat kita. Maafkan aku terlarut. Anakku, aku tak pernah bersekolah. Jadi tidak diajari untuk mengagumi orang